warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Islami dan rekan saya Ajam Fadila. Kami di sini merupakan mahasiswa program studi pendidikan non-formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kami akan membedah sebuah buku yaitu yang berjudul Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis. Buku ini dikarang oleh Dr. Helmawati, SE, MPDI. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosa Karya. Nah, ketebalan buku ini sendiri yaitu 300 halaman. Tahun terbitnya ini pada cetakan pertama itu terbit pada tahun 2014 dan untuk cetakan kedua itu terbit pada tahun 2020. Harga buku ini sendiri di toko oren yaitu 33.000. Yang mana buku Pendidikan Keluarga ini karya Dr. Helmawati ini mengangkat tema penting mengenai bagaimana keluarga itu berperan dalam membentuk pendidikan anak, khususnya dalam aspek pengembangan karakter dan perilaku. Jadi buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi dan utama bagi anak, serta memberikan strategi yang praktis untuk membimbing anak dalam membangun nilai-nilai kehidupan yang baik. Jadi ada juga kan berapa sih bab dari buku ini sih, Kak? Kalau per babnya itu ada 14 bab yang bakal kita bahas untuk kedepannya. Jadi kita sebelum untuk membahas per bab, kita akan membahas tentang penampilan dari bukunya sendiri. Nah, tampilan buku ini, Kak, pendidikan keluarga ini cukup menarik karena sesuai dengan mata kuliah kita yaitu pendidikan keluarga, di mana di sini berjudul pendidikan keluarga teoritis dan praktis. Nah, di sini covernya sudah ada terlihat dengan judul tentang keluarga dan fotonya juga ada keluarga, baik dari ayah, ibu, dan anaknya. Nah, desain cover ini nih sederhana, tapi menggambarkan suasana yang keluarga yang harmonis, Kak, dengan instruksi yang berfokus pada peran orang tua dan anak. Meskipun demikian, tampilan cover ini agak minim dalam menjelaskan dengan jelas apa yang kita dibahas dalam sini, terutama untuk mengenai konsep pendidikan yang lebih mendalam dari sudut pandang teoritis dan praktisnya. Nah, untuk dalam bahasa buku ini gimana sih, Kak? Nah, kalau tadi untuk covernya, nah selanjutnya itu mengenai bahasanya, yaitu kalau dalam buku ini itu sudah menggunakan bahasa yang cukup jelas, terus mudah dipahami dan mengalir dengan baik. Jadi Dr. Helmawati ini berhasil menyampaikan topik yang berat dalam bentuk yang ringan dan dapat dimengerti oleh banyak pembaca, baik orang tua maupun pendidik. Terus juga penggunaan bahasa yang digunakan itu populer dan mudah diakses. Ini membuat para pembaca itu merasa lebih dekat dengan isi buku dan tidak merasa terbebani dengan isi teknis yang sulit dimengerti. Jadi buku ini untuk segi bahasanya itu berarti mudah dimengerti. Untuk kita bahas tentang isi bukunya nih. Nah, isi buku pendidikan keluarga ini sangat relevan dengan peran keluarga dalam pendidikan anak. Nah, Dr. Helmawati ini membuat buku ini tidak hanya mengungkapkan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak, tetapi juga memberikan solusi praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Kak. Nah, buku ini menggabungkan teori dan praktik, membahas pendidikan karakter, moral, dan sebagainya. Jadi langsung saja nih, Kak, kita bahas tentang perbabnya nih. Kayaknya Mbak lebih udah penasaran nih untuk isi bukunya nih, Kak. Iya, betul sekali. Tadi udah disebutkan ya, di sampel di awal kalau buku ini itu ada berisi 14 pembahasan. Nah, untuk pembahasan bab pertama mengenai pendahuluan. Jadi bab ini itu dalam buku ini diawali dengan memberikan gambaran secara umum mengenai pentingnya pendidikan keluarga. Nah, dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak ya. Terus dijelaskan juga mengapa pendidikan
keluarga menjadi dasar yang penting dalam membentuk pribadi anak gitu. Sebelum mereka ini memasuki lembaga pendidikan selanjutnya. Jadi untuk pada bab 1 ini juga ada kelebihan dan kekurangan tentunya kan. Itu Kak. Nah, untuk kelebihannya itu memiliki pengantar yang jelas dan menarik. Terus juga memberikan pemahaman dasar yang kuat bagi pembaca yang baru mengenal topik pendidikan keluarga. Namun, ada juga nih kekurangannya pada bab pertama ini, yaitu tidak terlalu mendalam dalam menjelaskan masalah-masalah pendidikan keluarga di era modern. Jadi, seharusnya ini bisa memberikan contoh yang lebih spesifik ya terkait tentang keluarga masa kini. Nah, untuk di bab kedua itu tuh tentang hakikat manusia. Jadi bab ini memandang tentang hakikat manusia dalam pendidikan. Nah, membahas potensi manusia itu dapat berkembang melalui pendidikan. Jadi termasuk pembahasan tentang manusia sebagai makhluk sosial, rasional, dan moral yang memiliki kapasitas untuk berkembang secara holistik. Nah, membahas bagaimana orang tua itu harus memahami ilmu pengetahuan, bagaimana cara manusia itu memberikan pemahaman bahwa manusia satu dengan manusia lainnya itu berbeda. Nah, di bab 2 ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, Kak. Nah, jadi kelebihannya itu penjelasan yang mendalam mengenai hakikat manusia sebagai individu yang berkembang dalam konteks keluarga sangat berguna. Nah, untuk memahami dasar pendidikan anak. Jadi menjelaskan juga kelebihan-kelebihan manusia dari sudut pandang agama, fisik, akal, tempat tinggal dan lainnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, untuk kekurangannya ini Kak, penjelasan lebih penjelasannya itu lebih lanjut mengenai teori-teori psikologis atau pendidikan yang lebih kompeten atau aplikatif dalam konteks keluarga. Nah, maka mungkin lebih digali lagi gitu. Mungkin untuk bab 3 ini Kak, boleh dijelaskan dong? Nih, kalau buku ini pada bab 3 itu dia menjelaskan hakikat pendidikan, yang mana pada bab ini itu dijelaskan bahwa mengenai pengertian pendidikan, tujuan dan fungsinya dalam keluarga. Jadi lebih ke membahas tentang pendidikannya dalam keluarga. Terus juga pendidikan itu bukan hanya sebatas di sekolah, tapi tentu juga berlangsung dalam keluarga. Keluarga ini sebagai institusi pertama yang mengajarkan nilai-nilai hidup, norma, dan keterampilan dasar. Di sini buku ini juga pada bab 3 mengenai hakikat pendidikan itu juga ada kelebihannya, betul. Nah, kelebihannya ini dia menyediakan dasar teori yang jelas dan relevan dengan konteks keluarga. Namun kekurangannya ini juga ada, yang mana bab ini itu mungkin terkesan teoritis dan kurang memberikan contoh. Lagi-lagi kurang memberikan contoh dalam buku ini. Jadi sarannya itu supaya memberikan contoh yang nyata sehingga bisa dipahami baik dari orang tuanya sendiri. Betul. Lanjut saja nih Kak. Nah, bab 4 itu tentang pendidikan dalam keluarga. Jadi sudah terlihat dalam judulnya menerangkan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anaknya untuk melihat perkembangan anak sendiri. Nah, pendidikan di keluarga ini menjadi fondasi yang menentukan perkembangan pribadi anaknya dalam aspek emosional, sosial, dan kognitif. Nah, apa yang anak lihat dari orang tua itu bakal ia tiru sendiri, serta juga menjelaskan proses pendidikan dalam keluarganya. Nah, di bab 4 ini, pendidikan dalam keluarga ini memiliki kelebihan yaitu fokus yang sangat penting pada pendidikan keluarga yang seringkali terbagi dibandingkan dengan pendidikan formalnya. Yang kedua itu menyadarkan pembaca tentang tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Jadi ini dia membahas mengenai lebih ke rincian bahwa pendidikan ini berperan besar di dalam keluarga.
Jadi keluarga itu yang pertama memberikan pendidikan untuk anaknya. Nah, kekurangannya itu pembahasan ini masih terkesan teoritis dan tidak cukup menggali bagaimana cara praktis untuk menerapkan pendidikan dalam keluarga, terutama bagi orang tua yang memiliki anak dengan berbagai berkarakter. Yang kedua itu tidak ada penekanan pada peran keluarga ini yang dalam konteks masyarakat yang lebih luas, misalnya dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan atau pengaruh sosialnya. Nah, saran untuk bab ini lebih mendalam, memberikan lebih banyak solusi konkret mengenai masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, selanjutnya ini pembahasan di bab kelima, yaitu mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang mana pada bab ini itu membahas mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Jadi setiap anggota keluarga ini punya hak dan kewajibannya tersendiri masing-masing, terutama antara orang tua dan anak, yang mana dalam konteks pendidikan tentunya. Jadi fokusnya itu adalah keseimbangan antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan memberikan fasilitas yang tepat untuk anaknya. Kemudian gimana nih Kak untuk selanjutnya, bab selanjutnya? Bab selanjutnya itu ada bab 6 tentang pendidik. Nah, di mana membahas tentang pendidik ini berperan sebagai dalam maksudnya pendidik yang pertama untuk anak itu adalah keluarganya sendiri, dengan fokus utama pada orang tua sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya. Juga dibahas bagaimana menjadi pendidik yang efektif bagi anak-anaknya sendiri, serta membahas pendidikan di sekolah dan masyarakat. Nah, kelebihan di bab 6 ini tentang pendidik memberikan pemahaman yang jelas tentang peran orang tua sebagai pendidik utama dalam kehidupan anaknya, dan juga menekankan pentingnya teladan dan komunikasi dalam mendidik anak. Nih, tadi bab 6 ya, itu berarti bermanfaat banget ya Peran orang tuanya sendiri. Terus selanjutnya itu ada bab di mana bab 7 ini, tadinya bab 7 itu membahas mengenai komunikasi dalam keluarga. Jadi bab ini itu mengulas pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga, baik antara orang tua dan anak maupun antar anggota keluarga lainnya. Jadi komunikasi ini dianggap sebagai kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung pendidikan anak. Jadi komunikasi ini berperan pentingnya. Jadi orang tua dan anak itu harus saling berkomunikasi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Nih, gimana Kak bab selanjutnya? Nah, bab selanjutnya itu bab 8 itu membentuk anak berkarakter. Nah, bahasan bab ini bagaimana cara orang tua itu membentuk karakter anaknya sejak dini melalui pola yang tepat. Nah, fokus utama dalam bab 8 ini adalah pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif dalam kehidupan anak. Jadi untuk melihat karakter anak untuk menjadi lebih baik, jadi dari orang tuanya untuk mengajarkan tentang hal-hal baik untuk anaknya. Selanjutnya ya, nah bab 9 ini membahas mengenai lembaga pendidikan yang baik bagi anak. Lembaga pendidikan apa sih yang baik untuk anak, yang cocok untuk anak? Jadi pada bab ini itu menyoroti pentingnya memilih lembaga pendidikan yang tepat bagi anak. Di sini itu dibahas mengenai sekolah formal, lembaga pendidikan non formal, dan peran masyarakat dalam mendukung pendidikan anak. Jadi orang tua ini harus pintar-pintar memilih untuk anaknya lembaga pendidikan yang tepat, yang sesuai dengan anak. Berpengaruh juga dengan lingkungannya kan. Ya, betul. Jadi kalau lingkungannya baik, otomatis karakter anaknya juga ikut baik. Ya, Lanjut aja nih Kak, di bab 10 itu tentang psikologi pendidikan belajar. Nah, bab ini membahas teori-teori psikologi belajar yang relevan dengan pendidikan anak dalam keluarga, serta bagaimana orang tua itu dapat mengadaptasi metode belajar yang sesuai dengan karakter anaknya, Kak. Memberikan apa sih? Kalau kelebihannya ini memberikan dasar psikologis yang sangat penting dalam memahami cara belajar anaknya sendiri.
Oke, sungguh menarik ya Kak. Nah, kalau di bab selanjutnya itu pada bab 11 membahas mengenai kendala-kendala dan tips dalam pendidikan anak. Yang mana pada bab ini itu mengkaji berbagai kendala nih yang dihadapi orang tua dalam mendidik anak dan memberikan tips untuk mengatasinya. Jadi orang tua ini tentu harus mengetahui kendala-kendala yang dihadapi anak serta memberikan tips yang tepat, cara jalan keluar yang tepat untuk mengatasi permasalahan mengenai pendidikan anak. Nah, itu pada bab ke-11. Selanjutnya pada bab 12 ini gimana sih? Nah, kalau bab 12 ini tentang pengaruh globalisasi terhadap keluarga. Jadi menyajikan analisis tentang dampak globalisasi terhadap pendidikan keluarga, khususnya tentang pengaruh teknologi dan budaya asing terhadap kehidupan keluarga. Jadi bab ini sangat relevan dengan pembahasan zaman yang semakin global, memberikan wawasan tentang tantangan baru yang dihadapi keluarga modern saat ini. Nah, untuk bab selanjutnya, bab 13 itu membahas mengenai manajemen dalam keluarga, yang mana pada bab ini itu mengulas tentang pentingnya manajemen yang baik dalam keluarga. Jadi mencakup pengelolaan waktu, bagaimana mengelola waktu, terus keuangan dan pembagian tugas dalam keluarga gitu. Nih, itu pada pembahasan bab ke-13. Untuk bab selanjutnya ini gimana? Nah, ini bab terakhir nih, yaitu tentang keluarga sehat dan bahagia. Nah, jadi membahas tentang konsep keluarga sehat dan bahagia, dan serta bagaimana mencapai melalui pola hidup yang seimbang, komunikasi yang baik, dan pengelolaan masalah keluarga yang dengan mencari solusi dengan baik. Jadi memberikan pemahaman yang holistik tentang pentingnya kesejahteraan fisik dan emosional keluarga untuk menciptakan kebahagiaan untuk keluarga yang harmonis. Itu sekali, berarti penting banget ya keluarga yang sehat dan bahagia itu, sehingga anak ini di lingkungannya pun bakal terbawa, bakal tahu kalau misalnya ini keluarga yang sehat dan bahagia. Jadi bisa menciptakan karakter anak itu yang lebih bermanfaat untuk di masyarakat juga. Nah, tadi kan udah membahas mengenai bab-babnya juga. Selain itu, kelebihan-kelebihannya pun juga sudah disampaikan. Betul. Jadi pada buku ini tentu saja secara keseluruhan itu memberikan panduan yang komprehensif mengenai pendidikan keluarga. Jadi dengan pendekatan yang seimbang antara teori dan praktik. Kemudian meskipun bab-bab dalam buku ini itu memberikan wawasan yang sangat berguna, tentu ada beberapa area yang bisa lebih diperjelas atau bisa diberikan contoh. Tadi kan lagi-lagi kurangnya contoh nyata ya, nyatanya. Nah, untuk referensi dari buku ini itu mengambil beberapa referensi. Untuk referensinya saja sudah cukup banyak ya Kak. Udah berapa lembar ini untuk mencari isi. Sangat berguna untuk orang tua yang baru untuk menjadi keluarga kecil. Di sini banyak manfaat dan tips-tips untuk keluarga, membentuk keluarga yang sehat dan bahagia. Baiklah, itulah pembahasan mengenai buku pendidikan keluarga, teoritis dan praktis. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.